Pernah kepikiran nggak sih setiap hari kita itu narik napas sekitar 20.000 kali? 20.000! Dan kita melakukannya tanpa mikir sama sekali. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di tiap tarikan napas itu? Yuk kita bareng-bareng ikuti perjalanan sehelai napas dan bongkar keajaiban di dalam tubuh kita. Coba deh sekarang, tarik napas yang dalam, tahan, lalu hembuskan. Rasanya simple banget ya kan? Padahal di balik itu semua ada sebuah sistem super canggih yang kerja non-stop. Nah, sekarang kita bakal lihat lebih dekat lagi gimana keajaiban ini bekerja. Oke, petualangan kita mulai dari sini, dari dunia luar. Tapi, tunggu dulu. Sebelum udara ini bisa dipakai sama tubuh, dia harus melewati beberapa pos pemeriksaan. Kita mulai dari gerbang paling depan. Gerbang utama kita, ya hidung. Tapi ini bukan sembarang pintu masuk loh. Di dalam sini, udara dapat perlakuan VIP, dihangatkan, dilembabkan, dan yang paling penting, disaring. Ini tuh kayak filter udara pribadi kita yang super canggih. Jadi, bisa dibilang, bulu-bulu halus dan lendir di dalam hidung itu satpamnya. Tugas mereka nangkepin penyusup kayak debu dan kuman. Ini adalah garis pertahanan pertama kita yang mastiin cuma udara bersih yang boleh masuk lebih jauh. Nah, setelah udaranya lolos seleksi dan bersih, perjalanannya lanjut nih, makin dalam. Sekarang udara siap masuk lewat jalur utama yang bakal ngebawa dia langsung ke dada. Udara sekarang masuk ke trakea, atau biar gampang kita sebut aja batang tenggorokan. Ini pipa utamanya. Yang bikin ini keren adalah trakea punya cincin-cincin tulang rawan yang ngejaga bentuknya. Jadi jalannya udara itu dijamin selalu kebuka, gak bakal kempes atau ketekuk. Bener kan? Kalau hidung tadi gerbangnya, trakea ini. Jalan tol supernya. Lurus, lebar, dan pastinya bebas macet. Dirancang khusus buat nganterin udara secepat mungkin ke tujuannya. Tapi jalan tol mana sih yang nggak ada persimpangannya? Udara kita juga gitu. Dia nggak bisa terus-terusan di satu jalur. Sekarang waktunya dia belok, menuju dua tujuan utama, paru-paru kiri dan kanan. Nah, pertanyaannya, apa nih nama jembatan atau jalan penghubung yang nyambungin si jalan tol trakea ini ke paru-paru? Ada yang tahu? Dan jawabannya adalah bronkus. Yap, inilah jembatannya. Jadi dari satu jalan tol besar tadi, sekarang jalurnya pecah jadi dua, kayak exit tol gitu. Satu ngarah ke paru-paru kiri dan satunya lagi ke kanan. Biar gampang bayanginnya, coba deh pikirin sistem ini kayak pohon kebalik. Trakea itu batang utamanya. Nah, bronkus ini, dua cabang gede pertamanya yang tumbuh dari batang itu. Dia yang bawa udara makin jauh ke ranting-ranting paru-paru. Oke, siap-siap ya. Kita udah sampai di bagian paling seru dari perjalanan ini. Puncak acaranya. Momen di mana misi utama dari setiap tarikan napas kita bakal terwujud. Semua yang tadi itu cuma persiapan buat momen ini. Dan, tibalah kita di paru-paru. Udara udah memenuhi setiap sudutnya. Dan sekarang, misi paling pentingnya siap dimulai. Kalau ada pahlawannya dalam cerita ini, inilah dia, alveolus. Coba bayangin ada jutaan balon super-duper kecil di ujung-ujung ranting pohon pernapasan kita. Nah, disinilah bisnis utamanya berlangsung. Proses pertukaran gas. Prosesnya simple tapi jenius. Oksigen yang berharga dari udara lompat masuk ke aliran darah buat jadi bahan bakar seluruh tubuh. Nah, sebagai gantinya, darah kita ngasih sampahnya, yaitu karbon dioksida, buat kita buang pas napas keluar. Adil kan? Sebuah pertukaran yang sempurna. Dan jangan salah, jumlah pabrik kecil ini nggak main-main. Ada sekitar 300 juta alveolus di paru-paru kita. Banyak banget kan? Saking banyaknya, kalau semua ini dibentangin, luasnya bisa seluas lapangan tenis. Gila kan? Dan semuanya kerja barengan setiap kali kita narik nafas. Oke, kita udah ngerti gimana caranya. Sekarang pertanyaan yang lebih penting. Kenapa? Kenapa sih semua proses ini begitu krusial buat kita? Apa gunanya kita napas? Gini deh gampangnya, oksigen itu bensinnya tubuh kita. Nggak ada oksigen, ya udah, sel otak, otot semuanya nggak bisa kerja. Titik. Sekaligus, napas itu juga kayak tukang sampah super efisien. Dia ngeluarin karbon dioksida, asap knalpot tubuh kita, biar kita nggak keracunan. Jadi, ini sistem penopang hidup sekaligus pembuangan limbah. Keren. Jadi, lain kali Anda narik nafas, mungkin sekarang, coba deh ingat lagi perjalanan super keren tadi. Ada sebuah mesin biologis yang sempurna di dalam tubuh kita, yang kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti, cuma buat kita tetap hidup. Dan semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting di akhir.
Kalau sistem sekeren ini kerja non-stop buat kita, pertanyaannya balik lagi ke kita. Gimana cara kita menjaganya? Nah, itu dia yang perlu kita pikirin sama-sama. Jika video ini menambah wawasan kamu, dimohon untuk klik tombol like, komentar, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.